Tuhan ketika kasih pencobaan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan sudah sertai kita dengan yang namanya manual book kehidupan. Nah, supaya ketika kita menghadapi pencobaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan sehingga tidak mengalami yang namanya kesulitan dan akhirnya melihat kemenangan. Tapi seringkali ada banyak anak Tuhan ngalamin kesulitan dalam pencobaan kehidupannya karena dia nggak pernah baca manual booknya. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, tanganku dipegang teguh oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika ada penyertaan Tuhan yang sempurna, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini, setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu. Tuhan, kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tuhan yang mengajar, mendidik, bentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga rancangan Tuhan, segala yang Tuhan sediakan, itu jadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya, yaitu Tuhan, hamba-Mu juga dalam pengurapan Tuhan yang sempurna. Kami percaya hamba-Mu diurapi Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hatimu yang disampaikan, segala kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya siapapun yang hadir, tidak satu pun yang pulang dengan sia-sia. Semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban, bawa kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari tempat, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong awal bulan nih. Saya mencium aroma-aroma sultan. Haleluya. Tapi kalau ada yang cembetut, artinya ada aroma-aroma cicilan sudah. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan saya melihat semangat yang luar biasa mencari Tuhan. Bilang bersama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yakobus 1 ayat 12 jadi pembukaan pengantar pembahasan kita. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 yang sudah di sana. Yakobus 1 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca saudara. 3. Iya. Berbahagialah sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Sekali lagi saudara. 3. Iya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang
Mengasihi dia. Saya mau bilang saudara, jika bisa memilih saudara dan saya percaya sebagian besar dari antara kita itu punya pemahaman yang sama, punya kesepakatan yang sama, bahwa kita mau hidup yang nyaman, hidup yang aman. Sekali lagi saudara, ketika bicara tentang kalau kita bisa memilih, saya percaya saudara dan saya sepakat bahwa kita mau hidup yang aman, hidup yang nyaman saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, kenapa? Karena ini memang didasari oleh kita punya yang namanya survival instinct saudara, atau bicara tentang insting untuk bertahan hidup saudara. Dan bicara tentang insting survival ini saudara adalah disebabkan karena di otak kita itu saudara ada yang namanya limbic system. Apa itu limbic system? Limbic system adalah sekelompok struktur di otak yang mengatur emosi, perilaku, memori, motivasi, dan fungsi tumbuh dasar yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup saudara. Dan supaya apa? Ini seperti alarm saudara. Jadi ketika saudara dan saya ada bahaya, ada sesuatu yang akhirnya tidak aman buat kita, maka otak kita saudara itu akhirnya menyalakan seperti alarm gitu saudara, supaya saudara dan saya menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan kita saudara. Nah makanya cenderung mendorong kita untuk ada di zona nyaman, cenderung mendorong kita untuk sekali lagi saudara menempatkan diri pada kehidupan yang aman dan kehidupan yang nyaman. Tapi saya mau bilang saudara, namanya hidup, cobaan bisa datang kapan saja, betul? Yang namanya hidup kita mau bebas cobaan, tapi masalahnya cobaan datang bahkan nggak sendirian, dia keroyokan saudara. Betul ya? Hidup lagi nyaman-nyamannya, cobaan datang saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, tapi kan saya anak Tuhan Pak Pendeta, kok bisa ada cobaan? Saya mau bilang justru saudara dan saya ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan bisa izinkan cobaan datang dalam kehidupan setiap kita. Dan kenapa? Karena memang Tuhan mau pakai cobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, cobaan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya ayat 12 tadi bilang begini saudara, cobaan itu saudara Tuhan izinkan supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang tahan uji. Dan kalau kita sudah tahan uji, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan akan jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat saudara bilang begini, jangan minta hidup yang tanpa cobaan, tetapi mintalah kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan. Sekali lagi, jangan minta hidup tanpa cobaan, tapi mintalah apa? Kekuatan untuk menghadapi cobaan. Dan sejalan dengan itu ada kalimat bilang begini saudara, di TikTok kemarin saya baca saudara, dia bilang begini saudara, hidup itu sederhana. Ada cobaan kita cobain, ada nikmat kita nikmatin. Kelas king. Haleluya. Iya lagi. Tapi sekali lagi, cuma di cabang ini yang kurang lucu bagian itu saudara ngajarin. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, bahwa hidup artinya apa begini saudara. Bicara tentang pencobaan, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, pencobaan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kebaikan. Amin. Tapi akhirnya mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau cobaan untuk kebaikan, kenapa ada orang-orang yang saya kenal ketika dia menghadapi pencobaan hidupnya malah menderita, ketika dia menghadapi pencobaan hidupnya malah rusak. Bahkan saya Pak Pendeta, ketika saya ngalamin pencobaan malah justru pencobaan menghancurkan kehidupan saya. Saya mau bilang saudara begini, ada banyak orang, kenapa akhirnya saudara ketika dia menghadapi pencobaan yang harusnya membawa kebaikan dalam kehidupannya malah justru membawa kehancuran. Karena seringkali begini saudara, cara dia meresponi salah, dan akhirnya apa saudara? Respon yang salah membuat dia menerima hasil yang keliru. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang ketika dia menghadapi pencobaan, dia meresponi salah, akhirnya menderita dan akhirnya ngalamin kehancuran. Karena seringkali ada banyak orang Kristen tidak tahu bahwa begini saudara, ada hal-hal yang Tuhan anugerahkan untuk membuat saudara dan saya melihat kemenangan atas pencobaan. Sekali lagi, janji Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian. Amin. Tuhan ketika mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan setiap kita,
Tuhan itu saudara sudah menganugerahkan segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan supaya kemenangan menjadi bagian kita. Katakan amin. Cuma seringkali ada banyak orang Kristen nggak tahu. Makanya begini urutannya. Karena dia tidak tahu, dia tidak gunakan. Karena dia tidak gunakan, akhirnya dia kesulitan. Karena dia kesulitan, banyak orang dalam kesulitan. Akhirnya ujung-ujungnya kegagalan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita membahas satu tema. Yaitu bicara tentang menang atas cobaan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya menang. Sama-sama bilang sama saya atas cobaan kehidupan. Amin. Ada di layar tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Mana ini? Pengangkatan sudah terjadi kah? Sama-sama bilang sama saya menang. Kita akan terus berkata menang sampai muncul ayatnya. Sampai muncul judulnya. Sama-sama bilang sama saya menang atas pencobaan. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya jadi tahu apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita saudara dalam setiap pencobaan, sehingga bersama dengan Tuhan kita melihat kemenangan atas pencobaan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Tuhan anugerahkan untuk membuat kita menang atas cobaan? Yang pertama adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Amin. Coba kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya, segala memang bermanfaat untuk apa? Menyatakan, untuk memperbaiki, dan untuk apa? Sekali lagi saudara, 3 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam apa? Saya tertarik untuk mengajak saudara melihat kata mendidik saudara. Kata mendidik bahasa aslinya itu paideia. Itu punya makna seperti seorang ayah yang memberikan instruksi pelatihan pendidikan kepada anaknya tentang seluruh kehidupan saudara. Artinya apa? Firman ini saudara adalah seperti manual book atau buku manual. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya menjalani kehidupan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah buku manual. Amin. Nah saudara, saya kan 1 tahun ini saya baru pindah di rumah yang baru saudara. Dan awal pindah itu jadi, nah saya pindah di rumah. Sebelumnya saya kontraktor saudara. Ngontrak sana sini maksudnya. Jadi saya di rumah itu saudara awalnya kosong banget. Jadi ada beberapa yang interiornya itu saudara, ada yang saya isi, ada yang puji Tuhan ada berkat lebih saudara. Kemudian ada banyak yang karena saya mau kejar murah, saya beli online gitu saudara, dikirim nanti saya rakit di rumah. Singkat cerita saudara, ada contoh lemari saudara, saya beli online dikirim dalam bentuk dibungkus di kotak gitu saudara, di kardus saudara. Akhirnya apa? Ketika saya buka, tentunya bikin video dulu saudara. Hello guys, lemari baru nih guys, unboxing guys. Nah saya buka. Ketika saya buka, yang pertama kali di atasnya itu biasanya adalah manual booknya. Saya ambil, saya buang. Bukan orang kaya, anak STM bos. Otomotif, mesin mobil aja kita bongkar pasang, apalagi cuma lemari kotak-kotak ini. Buat apa itu manual book? Lemari, it's very easy for me. Manual book, I don't need it. Saya enyah dari hadapanku manual book. Akhirnya mulai, saya buka itu lemari, saya mulai atur saudara. Pas saya buka-buka, saya pikir kok cuma kotak-kotak, kok banyak itu perintilannya saudara. Saya lihat kok ada bentuk-bentuk yang aneh, ada bentuk-bentuk loh, kok iso? Akhirnya saudara saya kebingungan, ada nomor-nomornya lagi saudara saya. Kok ada nomor-nomornya? Saya pasang-pasang.
Dan yang paling bikin saya udah lama bongkar-bongkar saudara, saya udah lama susun saudara. Saya buka baut-bautnya, ada baut yang begini saudara. Saya tahu kita dari latar belakang yang berbeda, tapi buat kami orang daerah, mana ada baut macam begini di daerah kita saudara. Zaman saya seumur hidup saya, mana ada baut yang bentuknya nggak kayak baut saudara. Saya lihat, oh apaan ini? Kok bentuknya aneh, nggak jelas. Kayak hubungan kamu sama dia. Hehehehe. Cuma buat anak muda opung-opung ngapain? Opung-opung. Opung. Oh, udah lewat masanya opung. Hubungan kamu sama dia. Saya mau bilang saudara, jadi akhirnya saya kebingungan saudara. Akhirnya sesuatu yang harusnya gampang, gara-gara saya buang manual booknya saudara, saya bingung. Akhirnya istri saya datang, dia ambil manual booknya, dia baca. Akhirnya dia bilang, nah gini. Nah dia bantu atur, terus saya tinggal buru-buru. Jadi saudara, sabar. Dari hal itu saya belajar dua hal penting. Yang pertama, buat bapak-bapak, buat suami-suami, sehebat apapun kita, jangan sombong. Sabar. Karena kita butuh istri kita sebagai penolong. Betul para wanita? Nah gantian mereka yang sombong. Yang kedua, awalnya harusnya mudah, tapi karena saya menyia-nyiakan manual booknya, saya kebingungan. Akhirnya apa? Pencobaan ini terasa amat sangat berat. Tolong mimbar pindah ke pojok sana aja, tolong. Di situ nggak ada ketenangan saya. Saya mau bilang ya. Dalam hidup kita juga sama. Tuhan ketika kasih pencobaan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan sudah sertai kita dengan yang namanya manual book kehidupan. Nah, supaya ketika kita menghadapi pencobaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak mengalami yang namanya kesulitan dan akhirnya melihat kemenangan. Tapi seringkali ada banyak anak Tuhan ngalamin kesulitan dalam pencobaan kehidupannya karena dia nggak pernah baca manual booknya. Kok sepi? Oh iya, fakta ya. Cuman di sini yang betul. Walaupun saya tahu mereka juga nggak baca, sama aja. Jadi. Saya lama-lama kepahitan loh sama geng depan ini. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya kan? Ada banyak orang zaman sekarang saudara kebingungan ketika menghadapi pencobaan, dia bingung apa yang harus aku lakukan. Kenapa? Karena nggak pernah baca manual booknya. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Ada banyak anak Tuhan zaman sekarang saudara lebih senang main handphone daripada baca Alkitab. Ini memang suka menghakimi ya memang ya. Tapi iya kan, saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang saudara nggak pernah mau baca Alkitabnya. HP terus, dari bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. Nggak apa-apa. Awalnya saya senang, lama-lama saya darah tinggi kalau ini. Bangun pagi, memang betul mimbar pindah di pojok kan. Bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. HP, TikTok, Instagram, Facebook. Sambil makan pagi sarapan, HP. Akhirnya apa? Siang-siang HP, makan HP lagi. Siang-siang habis makan dia makan HP. Bahkan sampai mohon maaf ke kamar mandi, HP terus. Akhirnya apa? Sambil dia HP terus.
Akhirnya apa? Harusnya pelepasan di toilet cuma 5 menit, jadi 1 jam. Habis itu keluar, aduh kram. Ya saya tahu karena saya juga ngalamin. Nah, jadi saya pendeta yang jujur apa adanya gitu. Sampai malam, HP terus. Saya mau bilang, saudara, akhirnya apa? Ketika hadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia kebingungan, saudara. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca manual book kehidupan. Saya mau bilang, saudara, apapun pencobaan yang saudara alami, jalan keluarnya ada dalam firman Tuhan. Katakan amin. Saudara yang sedang ngalamin pencobaan dalam keuangan, saya mau bilang, saudara, solusi yang pertama, sama-sama bilang sama saya, baca firman. Saudara bahkan yang ngalamin masalah pencobaan dalam percintaan, saya tahu ini lagi dalam masa-masa lagi bingung, karena ada banyak jomblo-jomblo and single lagi galau karena Natal so dekat. Daerah timur sana habis Agustus langsung Desember semua itu bulan, saudara. Iya, kalau di sini kan masih belum September, Oktober, November, Desember. Kalau di Manado, Ambon, semua udah Agustus, Desember. Lagu Natal sudah berkumandang semua, teng neng 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 deng, teng neng. Pohon Natal udah keluar, teng neng 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 deng. Makanya binatang babi di daerah ini udah tersiksa semua. Iya. Kalau di Jakarta kan binatang babinya stres nanti bulan Desember. Tapi kalau daerah timur sana binatang babinya udah mulai tertekan. Lagu Natal udah berkumandang, Santa Claus is coming to town. Waduh, itu babi-babi langsung. Waktu kami sudah dekat. Balik lagi mas. Udah mau Natal. Ada banyak jomblo-jomblo langsung ngerasa bahwa Tuhan, cobaan apa ini Tuhan? Sebentar lagi Tiberias akan bikin Natal di GBK Tuhan. Dan aku masih kesepian Tuhan. Saya mau bilang buat para jomblo and single, shalom para jomblo and single. Lilin Natal udah mau menyala, masa hatimu belum menyala? Oh ya lagi. Oh ya. Ada yang belum keluarin handphone? Iya. Ayo. Siap. Mohon maaf buat orang tua, ini memang sesi anak muda kacau-kacau guys. Sekali lagi. Oh iya, sabar. Udah bilang saya mirip, nuntut lagi. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Shalom para jomblo and single. Lilin Natal udah mau menyala, masa hatimu belum menyala? Kau udah suruh ulang, inya kurang. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, baca firman Tuhan. Amin. Saudara yang menghadapi masalah dalam rumah tangga, baca firman. Kau ngalamin pencobaan karena suamimu ngeselin, bikin darah tinggi, bu. Baca. Shalom bapak-bapak. Kau tertekan gara-gara istrimu sukar dimengerti, Pak. Baca. Jangan cari yang lain. Ada banyak orang, Pak Pendeta saya bingung mau mengerti istri saya. Saya beli buku Pak Pendeta. Susah. Ada ini, coba lihat gambar ini. Perhatikan yang paling kiri dulu. Cara memahami pria. Kalimat di bawahnya edisi lengkap. Tipis. Saudara lihat
buku yang tebal di sampingnya. Cara memahami wanita. Kalimat di bawahnya, bagian pertama. Pak, kalau ada bagian pertama artinya ada bagian kedua dong. Ada. Mana bukunya? Ini. Betul para pria? Jangan bangga, jangan malah ketawa, bertobat. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, semua itu sia-sia. Tapi kalau saudara baca firman, itu akan menolong setiap kita. Amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Yang mau batuk-batuk dulu silakan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pencobaan apapun yang saudara alami, Tuhan sudah kasih kita, yaitu apa? Firman. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Apapun pencobaanmu bersama dengan Tuhan, kau pasti melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang Tuhan anugerahkan untuk membuat kita menang atas cobaan? Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya hubungan. Kejadian 2 ayat 16. Sama-sama kita akan masuk sedikit lebih dalam saudara. Ayatnya yang ke-16. So, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu semua pohon dalam apa? Perhatikan kalimat terakhir. Semuanya boleh kau makan buahnya dengan. Ayat yang sama dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini saudara, aku mengizinkan kamu untuk makan buah dari setiap pohon di taman ini sepuasnya. Boleh dimakan sepuasnya, bahasa aslinya adalah akal. Punya makna begini saudara, nikmati sepuasnya tanpa susah payah. Jadi gak perlu mikirin bagaimana menanamnya, gak perlu mikirin bagaimana merawatnya. Tugasmu cuma nikmati sepuasnya, tidak usah bersusah payah. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 17 bilang begini saudara. Kejadian 3 ayat 17, sama-sama. 3, ya. Lalu karena engkau yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka perhatikan, dengan bersusah payah engkau akan apa? Sederhananya begini saudara, pada awal mula Tuhan menciptakan manusia, urutannya silakan boleh tim saya boleh bantu. Jadi pada awal mula ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya hubungan yang indah. Amin. Makanya di Taman Eden manusia bisa bertatap muka dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ketika mereka ada di Taman Eden hubungannya baik, semuanya serba mudah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungannya jadi rusak. Akhirnya ayat yang kita baca tadi, ayat 17, akhirnya apa? Hubungan yang rusak membuat hidup mereka jadi susah. Sama-sama bilang, sama saya jadi susah. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, akhirnya Tuhan mengerjakan yang namanya karya salib. Akhirnya ada yang namanya pemulihan. Sama-sama bilang, sama saya pemulihan. Dan ketika ada pemulihan, hubungan kita dengan Tuhan kembali seperti hubungan pada awalnya. Dan ditandai dengan terbelahnya tabir bait suci saudara di dalam ruang Maha Kudus saudara. Kenapa? Karena kita sudah kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan yang rusak oleh karena dosa. Makanya saya bisa bilang saudara dan saya hari-hari ini harusnya hidup yang kita jalani adalah hidup yang mudah. Mungkin saudara nggak terima, saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, mudah apaan? Berat, sulit, bahkan aduh Pak Pendeta, udah sesak napas saya Pak Pendeta. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kenapa saya bilang mudah? Bukan berarti
benar-benar mudah. Mungkin sulit bagi beberapa orang, bagi banyak orang di luar sana. Tapi buat saudara dan saya yang terhubung dengan Tuhan, semuanya jadi terasa mudah. Karena bukan kekuatan kita lagi yang kita gunakan, tetapi kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang tak terbatas. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau pakai kekuatan sendiri, kita nggak kuat. Kalau pakai kekuatan sendiri, berat terasa pencobaannya. Tapi ketika kita ingat bahwa kita terhubung dengan Tuhan, kekuatannya adalah kekuatan yang dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kekuatan yang dari Tuhan yang tak terbatas itu membuat semuanya serbamu. Makanya Martin Luther King Jr. bilang begini saudara, kekuatan yang tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan sumber kekuatan abadi, yaitu siapa? Tuhan. Billy Graham sejalan dengan itu bilang begini, hubungan pribadi dengan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju apa? Dan kebahagiaan yang langgeng. Dalam Dia kita apa? Sama-sama bilang sama saya, kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Bahkan banyak jurnal yang membuktikan orang yang punya hubungan spiritual dengan Tuhan saudara, memiliki kemampuan untuk menangkal stres, memaknai hidup atau memiliki hidup yang bermakna, level optimis dan harapannya tinggi, mampu atau punya kemampuan dalam meregulasi emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terhubung dengan sumber kekuatan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hari ini kita bilang berat, kalau hari ini kita bilang, Pak, pencobaannya saya nggak mampu, Pak. Saya mau bilang, evaluasi lagi hubunganmu dengan Tuhan. Karena kalau kita terhubung dengan Tuhan, sumber kekuatan yang sejati itu, tidak ada kata berat, tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit. Yang ada adalah apapun pencobaannya, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terhubung dengan Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa yang Tuhan anugerahkan untuk membuat kita menang atas cobaan. Yang ketiga, hikmat dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dari Tuhan. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat 5 dikatakan apa? 3, ya. Tetapi hendaklah yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Dan maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, siapa yang kekurangan hikmat? Sama-sama bilang sama saya, siapa yang membutuhkan hikmat? Mintanya sama Tuhan. Amin. Saya bilang saudara, ketika pencobaan datang, pencobaan seringkali mengakibatkan tekanan dan kebingungan. Ada orang yang saya kenal saudara, karena dalam pencobaan dia tertekan, dia bingung, akhirnya dia salah langkah karena dia gunakan hikmatnya yang terbatas. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya masalah makin besar, keadaan makin sulit, bahkan akhirnya endingnya saudara, dia harus menghadapi hutang-hutang yang begitu besar. Hidup boleh berat, pencobaan boleh sulit. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, selama kita andalkan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kemudian kita pakai jalan langkah yang dituntun oleh hikmat Tuhan, maka semuanya akan menuntun kita pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Makanya kalau saudara nonton tadi, perhatikan pesan Ibu Gembala Sidang. Ibu Gembala Sidang selalu bilang tentang apa? Hikmat Tuhan. Yang saya suka Ibu Gembala Sidang saudara, setiap keputusan yang diambil beliau selalu bilang apa? Ibu tanya Tuhan dulu ya. Ibu tanya Tuhan dulu ya. Makanya keputusannya selalu yang terbaik. Karena dalam tuntunan Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu pencobaan apa yang saudara alami. Tapi kalau saudara minta tuntunan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan akan membawa saudara pada jalan yang terbaik. Jangan andalkan pikiran sendiri. Alkitab bilang saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Billy Graham bilang, ketika kita dipenuhi dengan segala hikmat Allah, kita mampu melihat cobaan bukan lagi sebagai rintangan yang harus ditakuti,
tapi sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan. Wah, perspektifnya juga jadi berubah. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang sementara saudara hadapi. Tapi yang saya tahu, ketika saudara minta hikmat sama Tuhan, hikmat Tuhan akan menuntunmu pada jalan yang benar. Setiap langkahmu, langkah berkat, langkah kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, minta hikmat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bawa pencobaan bisa datang kapan saja, tapi semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam menghadapi pencobaan, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk melihat kemenangan. Dia sediakan firman, dia sediakan hubungan yang akhirnya membawa kita pada kekuatan. Dan yang terakhir, dia sediakan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan. Mari minta hikmat sama Tuhan, senantiasa terhubung dengan Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari pandang Tuhan sore malam hari ini. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara.